Paki dan teman-teman, di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang tugas, yakni deskripsi dan hierarki, taksonomi tumbuhan, Bryophyta, paku-pakuan, Gymnospermae, monokotil, dan dikotil. Anggota kelompok kami ada Eunike Catherine Chandra, NPM 19080240, Aquina Bella Axela 19080249, Cindy Luvia 19080256. Silakan menyimak. Yang pertama ada Bryophyta. Bryophyta merupakan golongan tumbuhan peralihan antara tumbuhan bertalus. Tumbuhan bertalus itu tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Nah, kemudian peralihan antara tumbuhannya itu dengan tumbuhan berkomus, yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang pertama, itu ada Dicrana Noweisia cirata. Itu merupakan tumbuhan berukuran yang kecil hingga sedang. Biasanya berbentuk rapi, berwarna kuning kehijauan, daunnya berukuran sekitar 2,5 mm, tegak dan agak bergelombang saat lembab. Daun tumbuhan ini berbentuk ujung tombak dan sedikit demi sedikit ujung. Ciri-cirinya itu hidup berkoloni, habitatnya di tempat lembab dan terlindungi dari cahaya matahari, berukuran kecil tidak sampai 1-2 cm, berwarna hijau karena mengandung klorofil. Kemudian manfaatnya itu berperan dalam ekosistem sebagai penyedia oksigen, penyimpanan air, dan sebagai penyerapan polutan. Kemudian ada klasifikasi dari spesies tersebut, itu kerajaan tumbuhan, filum Bryophyta, kelas Bryopsida, bangsa Dicranales, suku Dicranaceae, marga Dicranoweisia, dan jenisnya Dicranoweisia cirata. Yang berikutnya ada paku-pakuan. Jadi, paku-pakuan itu merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki sistem pembuluh sejati. Jenis tumbuhan ini juga disebut pakis-pakisan. Tumbuhan ini tidak pernah menghasilkan biji untuk berkembang biak. Tumbuhan ini dapat hidup meskipun hanya tunas. Nah, kemudian ini ada jenis dari paku-pakuan. Yang pertama, Pteridium aquilium atau pakis cakar elang. Ciri-cirinya ini organisme multiseluler dan eukariotik. Kemudian memiliki akar, daun, dan batang sejati, sehingga disebut Cormaphyta berspora. Nah, jadi jenis pakis cakar elang ini manfaatnya itu sebagai bahan-bahan makanan. Yang kedua, itu ada Adiantum peruvianum atau paku suplir. Ciri-cirinya, daun dari tanaman suplir ini tidak berbentuk memanjang, namun cenderung dengan bentuk yang bulat. Kemudian sorus adalah kluster-kluster yang berada di tepi bawah daun. Spora dilindungi oleh suatu indusium dengan tangkai memiliki kas tersendiri dan berwarna hitam yang mengkilap. Jadi manfaat dari paku suplir ini sebagai tanaman hias. Suplir tidak hanya membuat suasana menjadi asri dan sejuk, tapi juga bagus untuk relaksasi dan kesehatan. Jika diletakkan di dalam ruangan, tanaman hijau ini akan membantu meningkatkan kualitas udara dan memberikan relaksasi visual. Nah, kemudian ada klasifikasi dari paku suplir. Itu kerajaan tumbuhan, divisi Pteridophyta, kelas Filicopsida, bangsa Polypodiales, suku Pteridaceae, marga Adiatum, jenis Adiatum peruvianum.
Selanjutnya, Gymnospermae merupakan jenis tumbuhan yang memiliki biji terbuka seperti yang bentar, maaf. Ini nanti videonya dipotong ya. Aku mau bentar, sorry. Nanti aku potong videonya. Bentar ya, ini aku lupa ini. Udah kelihatan kan ya? Selanjutnya, Gymnospermae merupakan jenis tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Kata Gymnospermae sendiri terdiri dari dua suku kata bahasa Yunani, yaitu gymnos, telanjang, dan sperma yang berarti biji. Ciri-ciri dari Gymnospermae itu, bagian akar dan batangnya berkambium, memiliki batang, akar, dan daun sejati, tetapi tidak memiliki bunga sejati, namun hanya berupa strobilus jantan dan betina. Tumbuhan berakar tunggang, memiliki daun yang sempit dan kaku serta tebal. Ada yang berbentuk seperti jarum, namun ada juga yang tipis seperti lembaran. Nah, yang pertama dari suku Cicadaceae itu ada penawar jambe. Jadi merupakan salah satu jenis flora dari keluarga suku flora Pakissagian atau Cicadaceae. Ciri-cirinya akar berserabut dan berwarna hitam, batang berbentuk bundar dengan pentas tangkai daun yang menetap pada batang berwarna coklat kehitaman, terkadang bercabang. Memiliki daun beragam, bentuknya menyerupai jarum, panjangnya mirip genap, ujung daun runcing tepi rata dengan panjang 10-15 cm dan berwarna hijau. Bunga yang jantan bertangkai pendek, berbentuk kerucut, panjangnya 10-20 cm dan berwarna kuning. Serta bunga betina dikelilingi oleh bunga jantan yang berwarna kuning kecoklatan. Buahnya kotak, berbentuk telur, diameter 1 cm dan berwarna hijau. Bijinya berbentuk bundar telur dengan ukuran panjang 1-2 cm dan berwarna coklat orange. Habitatnya pada dataran rendah hingga tinggi dengan syarat hidup curah hujan dan intensitas cahaya matahari yang cukup. Nah, klasifikasinya termasuk kerajaan tumbuhan, divisi Cicadophyta, kelas Cicadopsida, bangsa Cicadales, suku Cicadaceae, marganya Cicas, jenisnya Cicas revoluta. Manfaatnya untuk mengobati kanker, sebagai obat darah tinggi, obat diare, dan obat sakit lambung. Selanjutnya ada suku Samiaceae. Contohnya itu tanaman samia yang merupakan tumbuhan hias yang tergolong masih baru, namun tumbuhan ini sudah viral dan banyak dicari. Samia ini menjadi tanaman yang digemari karena unik dan cantik. Tanaman ini biasanya ditanam dalam sebuah pot besar. Ciri-cirinya memiliki daun tebal, memiliki panjang batang bervariasi antara 35-70 cm, dapat tumbuh tinggi hingga 10-15 meter, tumbuh subur pada suhu 30-35 derajat Celcius, tahan terhadap garam dan kekurangan air, tetapi tidak tahan cuaca dingin yang ekstrim. Nah, klasifikasinya itu termasuk kerajaan tumbuhan, divisi Magnoliophyta, kelas Leliosida, bangsa Alismatales, suku Araceae, marga Samioculcas, jenisnya Samioculcas samifolia. Manfaatnya menjaga daya tahan tubuh sebagai antibakteri, melancarkan pencernaan, menyehatkan usus sebagai antioksidan, melancarkan buang air besar. Nah, selanjutnya pada suku Araucariaceae itu ada pohon damak yang merupakan pohon anggota tumbuhan runjung dan asli Indonesia yang tersebar di daerah Jawa, Maluku, dan Sulawesi. Ciri-cirinya dapat tumbuh tinggi mencapai 65 meter, daunnya berbentuk jorong meruncing ke arah ujung yang membundar, bijinya berbentuk bulat telur. Nah, klasifikasinya kerajaan tumbuhan, divisi Pinophyta, kelas
Sida, bangsanya Pinales, sukunya Araucariaceae, marganya Agathis, jenisnya Agathis damara. Manfaatnya sebagai bahan baku kosmetik, tekstil, cat, tinta, kaca, korek api, lalu obat penyakit sakit gigi, obat gangguan telinga dan mata, obat luka bakar, dan obat HIV. Selanjutnya ada suku Gnetaceae, itu pohon melinjo yang merupakan tumbuhan biji terbuka yang termasuk dalam suku Gnetaceae yang berupa pohon yang tingginya dapat mencapai 25 meter. Nah, ciri-cirinya batangnya tegak, banyak cabang, daunnya tunggal berbentuk oval dengan ujung daun tumpul, tidak menghasilkan bunga dan buah sejati, serta dapat tumbuh pada tanah liat, lempung, berpasir, dan berkapur. Nah, klasifikasinya termasuk kerajaan tumbuhan, divisi Spermatophyta, kelas Gnetopsida, bangsa Gnetales, suku Gnetaceae, marga Gnetum, jenis Gnetum gnemon. Manfaatnya, kayunya dapat dimanfaatkan sebagai bahan papan dan kayu bakar memasak. Daunnya dimanfaatkan sebagai bahan sayuran, contohnya seperti sayur asam. Bunga dan biji juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan sayuran. Nah, bijinya yang sudah tua dijadikan sebagai bahan baku emping. Selanjutnya, tumbuhan dikotil. Itu ada bunga krokot. Klasifikasinya itu kerajaan tumbuhan, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, bangsa Caryophyllales, suku Portulacaceae, marga Portulaca, jenis Portulaca oleracea. Deskripsi bunga krokot. Tanaman ini itu berasal dari daratan Amerika tropis di Brasil. Nah, yang dapat tumbuh dari dataran rendah dan dapat tumbuh liar di tempat-tempat terbuka yang terkena sinar matahari. Lalu batang ini berbentuk bulat, tumbuh tegak. Atas bagian atau seluruhnya itu terletak di atas tanah tanpa mengeluarkan akar. Batangnya berwarna coklat keunguan, panjangnya 10-50 cm. Pangkal batangnya membaji dengan tepi rata, panjangnya 1-4 cm dan lebarnya 5-14 cm. Warna permukaan atas daun hijau tua dan permukaan bawahnya merah tua. Daunnya itu tunggal, tebal berdaging, datar, dan letaknya berhadapan atau tersebar. Tangkainya pendek, berbentuk bulat telur sungsang, bagian ujung bulat melekuh ke dalam. Bunganya berkelompok 2-6 buah yang keluar dari ujung cabang. Mahkota daunnya berjumlah 5, berwarna kuning dan kecil-kecil. Bunganya akan mekar pada pagi hari antara pukul 8 sampai 11 siang dan layu menjelang sore. Buahnya ini berbentuk kotak, bijinya banyak, berwarna hitam coklat mengkilat. Tanaman ini dapat diperbanyak dengan biji. Manfaat bunga krokot untuk mengobati radang akut usus buntu, mengobati radang payudara, mengobati wasir berdarah, untuk mengobati badan sakit dan pegal, untuk mengobati keputihan, untuk gangguan sistem saluran kencing, sakit kuning, dan juga untuk mengobati cacingan dan sesak nafas. Lanjutnya, tumbuhan dikotil ada bunga tapak dara. Klasifikasinya kerajaan tumbuhan, divisi Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, bangsanya Gentianales, sukunya Apocynaceae, marganya Cataranthus, jenisnya Cataranthus roseus. Jadi deskripsi bunga ini tuh bunga ini merupakan tumbuhan semak pendek yang termasuk jenis evergreen atau tumbuhan hijau abadi. Tumbuhan ini berasal dari Madagaskar tetapi menyebar di berbagai wilayah tropis di seputar dunia. Jenis tumbuhan ini juga bisa tumbuh hingga 90 cm. Pangkal batangnya tegak, mempunyai cabang-cabang yang panjang dan lentur, serta berwarna ungu atau hijau muda. Daunnya tumbuh berseberangan, tangkai pendek, panjangnya 2,5 sampai 9 cm. Biasanya bentuknya bulat telur dan punya ujung yang menyempit dan memiliki warna daun hijau dengan urat-urat pucat. Bagian ujung daun meruncing dengan titik kecil memanjang dari kelapa. Bagian batang dan daun biasanya memiliki rambut-rambut halus
tetapi kadang juga tidak berambut. Bunga-bunganya tumbuh pada sudut teratas dari daun secara tunggal maupun berpasangan pada tangkai yang sangat pendek. Kelopak bunga ada 5, warnanya merah muda, putih, atau ungu merah muda. Masing-masing panjangnya 1-2,8 cm, bentuknya bulat panjang dengan ujung meruncing. Buahnya itu buah kering yang hanya terbuka di sepanjang satu sisi pada saat matang. Panjangnya 2-4,7 cm dan punya banyak biji hitam kecil. Manfaat bunga ini tuh untuk sebagai obat kanker karena ada senyawa vinblastine, jadi menghambat siklus sel dari sel kanker. Juga bisa untuk obat diabetes karena ada kandungan vinolidinnya yang menurunkan kadar gula darah. Dan juga untuk darah tinggi serta antimikroba. Nah, Yang berikutnya ada tumbuhan dikotil, yaitu ada putri malu atau Mimiosa pudica. Klasifikasi dari putri malu itu kerajaan tumbuhan divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, bangsa Fabales, suku Apocynaceae, marga Mimosa, dan jenis Mimosa pudica. Deskripsi bunga putri malu, itu tumbuhan ini memiliki banyak sekali nama lain sesuai sifatnya tersebut, seperti Makahia, itu di Filipina yang berarti malu. Namanya dalam bahasa Cina berarti rumput pemalu. Kata pudica sendiri dalam bahasa Latin berarti malu atau menciut. Yang kedua itu daun putri malu atau si kejut, berupa daun majemuk menyirip ganda 2 yang sempurna. Jumlah anak daun pada setiap sirip sekitar 5-26 pasang. Layan anak daun berbentuk memanjang sampai lancet, ujung runcing, pangkal memudar, tepi rata. Daun berwarna hijau akan tetapi pada tepi daun umumnya berwarna ungu. Jika daun tersentuh akan berlipat sendiri menyirip rangkap. Kemudian batang putri malu berbeda dengan tumbuhan lainnya, yaitu batang putri malu berbentuk bulat, pada seluruh batangnya terdapat rambut dan mempunyai duri yang menempel. Batang tumbuhan putri malu dengan rambut sikat yang mengarah secara miring ke permukaan tanah atau ke arah bawah. Putri malu atau si kejut mempunyai akar pena yang sangat kuat, berbeda dengan akar-akar tanaman-tanaman lainnya. Jika kita cabut, langsung terangkat seluruh akar-akarnya. Putri malu biasanya mempunyai bunga yang berbentuk bulat seperti bola dan tidak mempunyai mahkota atau kelopak bunga yang seperti bunga-bunga yang lain. Akan tetapi kelopak bunga putri malu bentuknya sangat kecil dan bergigi 4 seperti selaput putih. Tabung mahkotanya juga berukuran sangat kecil, bertajuk 4 seperti selaput putih. Bunga putri malu berbentuk polong, pipih seperti garis, dan berukuran sangat kecil jika dibandingkan dengan buah-buahan tumbuhan. Manfaat dari bunga putri malu yang pertama menyembuhkan luka penderita diabetes dalam bentuk ekstrak kloroform. Kedua, mengatasi batuk, keracunan, mengobati hepatitis, mengatasi insomnia, dan mengatasi wasir. Kemudian ada bunga mawar putih atau Rosa cercialin. Itu memiliki klasifikasi kerajaan tumbuhan divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, bangsa Rhosidales, suku Rosaceae, marga Rosa, jenis Rosa cercialin. Deskripsi bunga mawar putih atau Rosa sericea merupakan hasil persilangan Rosa arvensis dan Rosa alba. Alba merupakan contoh mawar tanaman yang paling tua yang dibawa ke Inggris oleh bangsa Romawi. Memiliki daun majemuk yang di setiap tangkai daun 3-5, 3-13 anak daun, dan terdapat daun penumpu, stipula.
pertulangan menyirip, tepi daun beringgit meruncing pada ujung daun dan terdapat duri di batangnya. Memiliki 5 helai daun mahkota yang berwarna putih. Manfaat bunga mawar putih yaitu untuk toner wajah alami sebagai toner atau pembersih wajah yang memberikan efek menyegarkan kulit wajah, mencegah munculnya jerawat, menangani bakteri yang sangat rentan pada kulit berjerawat, mencerahkan kulit wajah. Hal ini dipengaruhi oleh vitamin A, E yang bekerja membantu eksfoliasi di kulit wajah. Selain itu, sifat antioksidan yang mampu memperkuat sel-sel kulit dan meregenerasi jaringan kulit. Mencegah penuaan dini, formula yang diandalkan adalah rosehip seeds. Zat ini memiliki kandungan vitamin C yang bermanfaat sebagai antioksidan, nutrisi meresap ke kulit yang mampu meminimalisir munculnya garis halus dan kerutan, memberi efek relaksasi, menghilangkan ketombe, dan meredakan peradangan kulit. Kemudian ada tumbuhan dikotil. Yang pertama ada pohon mangga, jenisnya Mangifera indica. Jadi klasifikasinya itu ada kerajaannya tumbuhan, divisi Triacepita, kelas Magnoliopsida, bangsa Sapindales, suku Anacardiaceae, marga Mangifera, jenis Mangifera indica L. Jadi deskripsinya itu mangga dapat tumbuh mencapai 20 meter atau bahkan lebih. Pohon mangga bertajuk rimbun, lebarnya dapat mencapai 10 meter. Kulit batang mangga coklat, kelabu hingga kehitaman. Kulit terluarnya batang mangga itu memecah atau beralur. Daun mangga tergolong daun tunggal karena pada tangkai daunnya hanya terdapat satu helai daun. Daun membentuk lancet. Daging buahnya seperti kertas dan memiliki tepi daun rata. Ujung daun meruncing, pangkal daun meruncing, pertulangan menyirip, permukaan daun kasar, dan duduk daun tersebar. Manfaat dari pohon dan buah mangga. Pohon mangga menghasilkan buah yang rasanya enak, mengandung vitamin A dan C. Pohon mangga memiliki daun yang rimbun sebagai peneduh, membuat sejuk di sekitar rumah dan lingkungan, menghasilkan oksigen untuk pernafasan manusia. Kumpulan akar pohon mangga yang kuat mencengkram tanah, memberikan perlindungan terhadap tanah dari bahaya erosi dan tanah longsor. Buah mangga mengandung zat besi baik untuk wanita hamil dan penderita anemia. Kulit buah mangga kaya akan AHA, mengandung senyawa glutamin yang berperan dalam meningkatkan memori. Berikut merupakan contoh tumbuhan monokotil dari pohon pisang. Klasifikasinya kerajaan tumbuhan, divisi Taseophyta, kelas Liliopsida, bangsa Zingiberales, suku Musaceae, marga Musa, jenis Musa paradisiaca. Next. Deskripsi pohon pisang memiliki sistem perakaran serabut atau akar rimpang dan tidak memiliki akar tunggal. Kemudian batang pisang berbentuk bulat silindris dan berlapis-lapis serta mengandung banyak air. Batang pisang terbagi menjadi dua bagian, yaitu batang asli dan batang palsu yang umumnya disebut dengan batang semu. Batang asli terletak di bagian dalam tanah yang menyerupai umbi batang, sedangkan batang semu adalah yang tumbuh di permukaan tanah dan tampak seolah-olah seperti batang sejati. Kemudian yang ketiga ada daun pohon pisang berukuran besar dan lebar, bentuknya lancet yang tumbuh memanjang dan memiliki tulang di tengahnya. Warna daun ketika masih muda berwarna hijau muda, seiring pertumbuhan umur berwarna hijau tua. Next. Kemudian manfaat pohon pisang itu batangnya dapat digunakan untuk membudidaya jamur,
Manfaat dari daun digunakan sebagai media membungkus makanan. Yang ketiga itu ada manfaat bunga atau jantung pisang untuk disajikan sebagai kuliner dan bahan makanan. Yang keempat, manfaat buah pisang mampu mencegah tumbuhnya sel kanker di dalam tubuh, melancarkan pencernaan dengan melegakan lambung dan usus, mengatasi anemia, mencegah asma, dan juga bermanfaat untuk kecantikan kulit. Kemudian, tumbuhan monokotil ada bunga kembang sepatu. Klasifikasinya kerajaan tumbuhan divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, bangsa Malvales, suku Malvaceae, marga Hibiscus, jenis Hibiscus rosa sinensis. Deskripsi bunga kembang sepatu, tumbuh dengan tinggi 2 hingga 5 meter, daunnya berbentuk oval atau bulat telur, ukurannya tidak terlalu besar dengan bagian ujung yang runcing, memiliki 5 kelompok dan terdapat kelopak tambahan atau epikaliks yang berfungsi melindungi bagian kelopak. Tangkai putiknya berbentuk silinder memanjang, sementara tangkai sarinya berbentuk oval dengan taburan serbuk sari. Kemudian bentuk bunga sepatu menyerupai trompet dengan ukuran cukup besar, yaitu dengan diameter sekitar 6 cm hingga 20 cm. Arah mekar bunga kembang sepatu menghadap ke atas, ke samping, atau bahkan ke bawah. Manfaat dari bunga kembang sepatu itu sebagai tanaman hias, bahan pewarna makanan alami, tanaman pagar, meredakan batuk dan sariawan, mengurangi sakit kepala, mengeluarkan racun dalam tubuh, dan mengatasi gondok. Kemudian ada bambu kuning dari kerajaan tumbuhan, divisi Spermatophyta, kelas monokotil Ledoneae, bangsa Poales, suku Graminae, marga Bambusa, jenis Bambusa vulgaris. Deskripsi bambu kuning, hibitus pohon tahunan tingginya 5 sampai 10 meter atau lebih, berkayu, bulat, berlubang, beruas, berwarna kuning, bergaris hijau membujur. Daun tunggal bersering, berpelepah, pangkal bulat, panjangnya 5 sampai 27 cm, lebarnya 2 hingga 3 cm, pertulangan sejajar dan berwarna hijau. Bentuk bunga majemuk, malai di batang, berwarna ungu kehitaman. Kemudian akar serabut putih kotor. Manfaat dari bambu kuning itu menurunkan berat badan, menurunkan kolesterol, menurunkan resiko kanker usus, menurunkan resiko stroke, menjaga kesehatan kulit dan hati, anti-inflamasi, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian ada seledri, klasifikasinya kerajaan dari tumbuhan, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledonae, bangsa Apiales, suku Apiaceae, marga Apium, jenis Apium graveolens. Deskripsi seledri, batangnya tidak berkayu, beralus, beruas, bercabang, tegak, hijau, dan pucat. Daunnya tipis majemuk, daun muda melebar atau meluas dari dasar, berwarna hijau mengkilau, segmen dengan hijau pucat, tangkai di semua atau kebanyakan daun merupakan sarung. Daun bunganya putih, kehijauan atau putih kekuningan, setengah sampai 3/4 mm panjangnya. Bunganya tunggal dengan tangkai yang jelas, sisi kelopak yang tersembunyi, daun bunga putih kehijauan atau merah jambu pucat dengan ujung yang membengkok, bunga betina majemuk yang jelas, tidak bertangkai atau bertangkai pendek, sering mempunyai daun berhadapan atau berbatasan dengan tirai bunga. Tirai bunga itu tidak bertangkai atau dengan tangkai bunga tidak lebih dari 2 cm panjangnya. Buahnya memiliki panjang sekitar 3 mm,
Batang angular berlekuk sangat aromatik, akarnya tebal. Manfaat dari itu secara tradisional tanaman seledri digunakan sebagai pemacu enzim pencernaan atau sebagai penambah nafsu makan, peluruhan air seni, dan penurunan tekanan darah. Di samping itu digunakan pula untuk memperlancar keluarnya air seni. Yang kedua, mengurangi rasa sakit pada rematik dan gout, juga digunakan sebagai anti kejang. Selebihnya daun dan batang seledri digunakan sebagai sayur dan lalap untuk penyedap masakan. Kemudian ada anggrek, klasifikasinya kerajaan tumbuhan, divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledoneae, bangsa Orchidales, suku Epidendreae, marga Dendrobium, jenis Dendrobium marcophyllum. Deskripsi bunga anggrek itu bentuk daunnya berbentuk panjang, berbentuk lancet dengan ujung yang tidak simetris, berdaging tebal, tekstur daunnya kaku dan berwarna hijau muda hingga tua. Ukuran daun panjang rata-rata 12 cm dan lebar 2 cm. Warna bunga ungu dan bahkan ada beberapa warna yang berwarna ungu muda, putih, atau kombinasi keduanya. Bentuk bunganya tersusun pada tangkai bunga yang mempunyai bentuk tandan yang keluar dari buku-buku batang. Panjang tanan bunga mencapai 60 cm dan setiap tandannya terdapat 6 hingga 24 kuntum bunga. Ukuran bunganya rata-rata berdiameter 6 cm. Manfaat bunga anggrek itu menyembuhkan sakit perut dan masalah menstruasi, kemudian menyembuhkan infeksi saluran kemih, menyembuhkan masalah pernafasan, nyeri sendi, menyembuhkan demam, dan menghilangkan polusi. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Next. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata kami minta maaf. Udah selesai recordnya.